Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, izin Allah Jalla wa Ala, kita bersyukur di mana Allah memberikan kepada kita suatu kesempatan, kenikmatan yang tak terhingga, yang tak bisa diukur, karena kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Maka hendaknya seorang mukmin berbahagia karena ia bisa menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu ini yang bisa menunjang kita untuk memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Memahami Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Dan ilmu yang dapat mengangkat derajat seorang hamba untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ilmu itu adalah ilmu agama. Dan ilmu din, ilmu agama, tidak bisa serta-merta menafikan bahasanya agama kita. Dengannya lah kita bisa memahami lebih dalam apa maksud dan tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ini bukan dengan kata yang itu. Apa maksud dari firman Allah, apa maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengannya lah, yaitu dengan lughah al-Arabiyah, kita bisa paham lebih dalam apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Al-waqtu athmanu minan dhahab. Waktu yang terus berputar, mengalir tanpa ada henti, yang dimana kita dikejar oleh yang namanya waktu. Umur kita terus tergerus oleh waktu. Dan kita menuju kepada sebuah tempat, pada sebuah kalimat yang dinamakan ajal.
yang dinamakan al-maut. Semua berlari dan semua akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudahkah kita menyempatkan waktu kita untuk hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat? Sudahkah kita berjuang untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dari hidup kita, yang mungkin kita tak tahu ajal kapan menjemput kita? Mungkin esok, lusa, pekan ini, ataupun pekan depan. Yang sakit akan ada jadwalnya. Yang sehat pun akan ada masanya. Ia akan meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita akan berpisah kepada dunia. Sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat? Orang yang tahu apa yang diridhoi Allah dan dicintainya. Apa yang diridhoi Nabi dan apa yang dicintainya. Maka waktu sangat berharga. Athmanu minaz zahab. Waktu seorang mukmin sangat berharga. Lebih berharga daripada az-zahab, emas. Au minal fiddah, ataupun dari perak. Mungkin mereka di luar sana, orang-orang di luar Islam, berjibaku dengan waktu untuk mengumpulkan harta sehingga mereka bermewah-mewahan, bergelimang harta. Tapi kita, bukan itu tujuan kita. Karena waktu itu lebih berharga daripada harta yang ada di dunia ini, bahkan logam mulia yang begitu mulia dan berharga. Tetapi waktu kita gunakan untuk mengumpulkan bekal kita nanti di yaumil akhir, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di mana semua akan tertunduk bagi yang menyesal. Mereka tak akan bisa kembali ke dunia. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, wahum yastarihun. Mereka berteriak di negeri akhirat. Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh. Ghairul ladzi, di mana kunna na'mal, dahulu kami tidak melaksanakan amal saleh tersebut. Maka beruntunglah ikhwan fiddin, a'azakumullah. Beruntunglah kita yang saat ini sedang berkumpul untuk belajar. Belajar untuk mendapatkan hal yang bermanfaat dari ilmu-ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Ikhwas sekalian yang semoga Allah rahmati, kita akan masuk ke dalam pembahasan Al-Usbu' Ar-Rabi, pekan keempat, berkaitan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu yang bisa kita implementasikan ke dalam Al-Quran Karim. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Bala. Bala. Aina wasalna fi ayyi surah nadrusu al-an? Di surat apa kita akan pelajari ya ikhwan? Masih ingat surat apa? Ya, kalau suara kurang jelas, mohon maaf ya, qadarullah wa masyafa'al. Suara ana belum lagi pemulihan ya, belum maksimal. Baik. Surah Al-Lahab sudah ya, ya ikhwan. Kelas? Kelas. Kelas. Nah, kita akan masuk kepada
surah An-Nasr. Alaysa kadzalik? Surah An-Nasr? Bala. Bala. Ya, iftahu surat An-Nasr. Dibuka surah An-Nasr ya. Ya. Kalau bisa terjemahannya ada ya, mushafnya. Sudah ada mushaf Al-Qur'annya, sudah diadakan ikhwan sekalian. Ada Ustaz. Nah, baik. Suratun Nasr sesuai dengan judulnya. Surah An-Nasr. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya yang disebut dengan susunan apa namanya ya ikhwan. Ini susunan apa? Nah, susunan apa ya ikhwan? Mudof. Mudof. Mudhaf, Mudof. mudhafun Mudofun ilai. ilaihi sahih. Surah yang artinya informasi atau berita ya. Berita tentang An-Nasr. Ma makna An-Nasr ya ikhwan? Apa artinya An-Nasr? Ya, Pertolongan. pertolongan sahih. An-Nasr dari kata nasara yansuru. Ya, antum akan belajar yang namanya pelajaran saraf berkaitan dengan fiil nanti di pertemuan yang akan datang. Nasara yansuru artinya menolong. An-Nasru, An-Nasri, kenapa dia kasrah? Karena mudhafun ilaih artinya adalah berita atau informasi tentang yang namanya pertolongan, ya, pertolongan. Nasr, ya, pernah mendengar ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya. Nasiruddin, penolong agama, ya. Kita mulai dari ta'awudz dan bacaan basmalah dan diawali dengan ayat yang pertama. Silakan bisa dibaca bersama-sama ya ikhwan. Wahid, itsnan, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza idza jaa nasrullahi wal fath. Cukup. Masya Allah, tabarakallah. Mumtaz ya. Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan di ayat yang pertama dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa artinya ya ikhwan terjemahannya? Silakan dibaca terjemahannya. Apabila telah Telah datang datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kemenangan. Mumtaz, Masya Allah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini secara terjemahan ya ikhwan. Kita bahas secara bahasa Arab. Idza adalah sebuah huruf ya ikhwan. Ya, di dalam kalam atau di dalam ucapan bahasa Arab, kalimat bahasa Arab atau kata bahasa Arab kita sebutnya kalam, al-kalam itu ada 3 unsur. Isim, fiil, dan huruf. Isim arti kata benda dan sejenisnya. Fiil adalah kata kerja. Dan harf adalah huruf ma'ani. Bentuknya seperti huruf tapi memiliki makna. Seperti pada kata idza. Ya, idza adalah sebuah
huruf. Namanya harfun ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Ini tidak dijumpai di dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti kita sudah pernah belajar namanya pertanyaan A. Ahada kitabun. A, apa artinya A ya ikhwan? A, hal. Apa artinya? Waduh. Pak Ustadz, gimana? A, apa artinya A? A, bahasa Indonesia. Bahasa Arab. A. Bahasa Arab A. Nggak tahu. A aja. A. Ahada kitabun. A, Pelajaran pertama tuh. A. Adalah A. Pertanyaan loh. apakah Apakah sahih? Artinya huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. A saja ada artinya. Iza artinya apabila. Ja'a, sebuah kata kerja. Namanya telah datang. Fi'il madhi, past tense. Ya. Tapi menggunakan kata ja'a, bukan menggunakan sinonimnya. Ata, yang sering digunakan juga dalam hadis-hadis Nabi. Namanya ata ya'ti. Ya. Ja'a bimakna faja'ah. Datang secara tiba-tiba, spontan, tanpa prediksi, tanpa skenario. Ya. Jadi telah datang, apabila telah datang secara tiba-tiba. Nasrullah. Apa arti Nasrullah ya akhwan? pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu tidak diskenariokan oleh kita, tapi skenario Allah. Ya, oh ini perkiraan sih adanya pertolongan Allah nih. Tak bisa, ya. Bahkan sekali berseorang wali Allah, kalau dia dikasih karomah itu tanpa disengaja, tanpa ada schedule dari manusia, tanpa ada prediksi dari manusia. Itu semua adalah atas izin Allah. Dan pertolongan itu diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Fathu Makkah. Ya. Wal Fath. Apa artinya wal Fath? Ya ikhwan. Dan Kemenangan. Dan Dan kemenangan. kemenangan. Walfat Nah, ya. Dan kemenangan. kemenangan. Wal Fath dari kata fataha. Al Fathu artinya dari kata fataha. Apa arti fataha? Maftuhun. Kita belajar tuh dulu. Maftuh artinya terbuka. Fataha artinya membuka. Kenapa Al-Fathu diartikan kemenangan? Karena filosofi bahasa Arab itu terlalu dalam ya ikhwan. Seseorang yang terkekang, terkurung, terjajah, dia tidak bisa terbebaskan. Maka tatkala dia keluar, tatkala dia membuka, ya, menyelesaikan kurungannya kalau di penjara, ya, merdeka, maka dianalogikan seperti orang yang membuka, ya, dari tempat yang terkekang menuju ke tempat yang dibebaskan. Maka itulah yang disebut dengan kemenangan. Fathu Mekah, kemenangan bagi umat Islam di kota Mekah artinya. Fahimtum insyaallah? baik, Fahimna insya Allah. insyaallah. Insyaallah. Ya, ini kita akan merembet-rembet ya asbabnya kenapa ada pertolongan Allah dan kemenangan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya ayat yang kedua ya ikhwan. Silakan dibaca sama-sama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Masya Allah, tabarakallah. Ya, syukran dengan Pak siapa ini? Kayak doang nih tulisannya. Nggak tahu. Coba saya tebak ya. Pak Pandu ya? Iya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik pada Pak Pandu. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan di ayat yang kedua. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Arti terjemahannya apa ya, kawan? Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Masya Allah. Ya, engkau melihat dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara letterlek ya kita lihat biasa ya. Engkau melihat Muhammad bahwa manusia masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Tapi kalau secara bahasa luar biasa ya, kawan. Wa ra'aita. Antum akan belajar namanya fi'il madhi dengan dhamir anta, kamu. Kamu, engkau telah ro'a yara. Kata kerja. Ya. Ada namanya nazara, yanzuru. Tapi Allah menggunakan kata ro'a. Kata kerja ro'aita itu adalah ro'a. Ya. Kenapa nggak menggunakan nazara? Nazara artinya melihat juga. Ya. Karena kata ro'a itu lebih luas ya. Engkau dan engkau telah melihat, mengamati, ya, mengamati serta melihat para manusia, annas, yadkhuluna kata kerja, sedang masuk fi dinillah, di dalam agama Islam, ke dalam agama Islam, agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Jadi kata afwaja menjelaskan dan mengidentifikasikan bahwa manusia di saat itu masuk Islam berbondong-bondong, bukan satu-satu. Satu orang masuk Islam, satu orang masuk Islam, bergantian gitu ya. Tapi pada hari yang sama berbondong-bondong masuk Islam. Beramai-ramai masuk Islam. Kamu menggunakan afwaja, artinya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ada apa dengan mereka sehingga mereka masuk ke dalam Islam? Ya, asbabun nuzulnya nanti antum bisa lihat. Intinya ya, dimusuhi bukan berarti mereka kalah. Dimaki-maki lalu mereka diam bukan berarti mereka kalah. Ya, kaum muslimin pada saat itu memberikan akhlak yang mulia, mendakwahi kafir Quraisy. Bahkan pernah dalam sebuah hadis ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dilempari kotoran unta. Dalil menunjukkan bahwa kotoran unta tidak najis saat beliau sedang sholat. Ya, dan Nabi tidak membatalkan. Dilempari batu sehingga berdarah-darah oleh seorang anak Yahudi, oleh penduduk Taif, dan banyak sekali pertentangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Nabi bersiasat terus membuat cara bagaimana mereka bisa masuk Islam berbondong-bondong. Setiap pintu kota Mekah, mereka kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, nah, lalu Ubay ibnu Khalaf,
ya, yang nanti di dalam sebuah hadis Ubay bin Khalaf ini akan menjadi tetangganya Firaun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memfitnah, menghardik, mencela, mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan-ucapan yang hina, kahin, tukang sihir, sahir, ya, peramal, tukang sihir, majnun, gila, dan lain sebagainya. Tapi dari situlah Allah memberikan hikmah. Mereka membuat makar, wa makaru, wa makar Allah. Mereka membuat makar, bagaimana Islam itu rusak, ya, tidak terhalang dari yang namanya uh, orang-orang kafir Quraisy. Tapi wa makar Allah, Allah memberikan makar juga. Allah memberikan siasatnya yang tak diduga-duga. Wallahu khairul makirin. Dan sebaik-baik makar adalah makar Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu dengan banyak hal yang pernah terjadi oleh Nabi SAW. Seperti kisah Dimat, yang antum pernah dengar, ya, seorang peruqyah terkenal di zaman jahiliyah dari negeri Yaman. Karena, ya, hinaan dan fitnah Nabi SAW sampai ke negeri Yaman, sampai ke negeri Habasyah, Ethiopia, ya, sampai ke negeri Syam, dan di Yaman ada seorang pemuka, seorang uh, peramal, seorang peruqyah yang bisa mengobati orang gila. Ya, maka mereka, si Dimat ini inisiatif untuk datang ke kota Mekah jauh dari Yaman untuk mendakwahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengobati orang gila yang bernama Muhammad. Ya, itu diyakini oleh manusia di zaman itu. Hanya segelintir orang yang percaya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena fitnah yang luar biasa oleh Abu Lahab dan teman-temannya. Lalu Dimat sampai ke kota Mekah bertemu dengan Nabi, dikerumuni oleh pengikutnya dan dikerumuni oleh banyak orang, yaitu kafir Quraisy pada saat itu. Ya, berharap Nabi Muhammad itu, ya, kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka diruqyahlah Nabi, tak bereaksi sama sekali. Biasanya yang dilakukan Dimat ketika dibacakan ruqyah syirkiyah, ya, mantra dan lain jampi-jampi, ya, maka pasiennya akan kesurupan dan pasiennya akan kembali sadar. Ya, ini versi mereka kafir Quraisy, ya, nggak mempan diobati oleh Dimat. Lalu Nabi SAW membalas, ya, kalimat-kalimat mantra yang tak ada isinya dan tak ada gunanya, ya, dengan ucapan yang namanya khutbatul hajah. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, hanya kepadanya lah kami memuji. Wa nasta'inuhu, dan hanya kepadanya lah kami meminta pertolongan. Wa nastaghfiruhu, dan hanya kepadanya lah kami meminta ampunan. Wa na'udzubillah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah. Min syururi anfusina, dari kejahatan-kejahatan jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amalan perbuatan kami yang hina. May yahdihillah, barang siapa Allah berikan petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Kalau Allah kasih petunjuk nih, orang digerakkan hatinya terus kepada jalan yang lurus. Meskipun dia maksiat, dia kembali lagi kepada Allah. Meskipun dia jatuh ke dalam dosa, dia kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah yang menuntunnya, sehingga ia tidak bisa disesatkan sejauh-jauhnya. Ya. Wa may yudlilhu, barang siapa yang Allah sesatkan, na'udzubillah. Mau ibadah semalam suntuk, mau menuntut ilmu, tapi Allah berkehendak hatinya itu jelek, hatinya itu buruk, setiap maksiat, ya,
terasa nikmat. Setiap ibadah terasa sulit, tapi tetap dilakukan ibadah itu. Ya, tapi Allah gerakan hatinya pada jalan yang disesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiya. Maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali ia minta pada yang memberikan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala. Maka menangislah Dimat masuk Islam Dimat, dan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan ya akhwan. Ayat yang ketiga, terakhir. Ya, silakan dibaca sama-sama. Wahid itsnan salasa. Fasabbih Fasabbih bihamdi bihamdi rabbika rabbika wastaghfir. wastaghfir. Innahu Innahu kana kana tawwaba. tawwaba. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Fasabbih artinya terjemahnya apa ya, kawan? Maka bertasbihlah Bismillah, dengan dengan memuji memuji Tuhanmu Tuhanmu dan dan mohonlah mohonlah ampun ampun kepadanya. kepadanya. Sesungguhnya Sesungguhnya dia adalah dia Maha maha penerima taubat. menerima taubat. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kalimat yang indah yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang bergembira, bersukacita, berbahagia. Kebanyakan kita saat bahagia yang ada hanyalah selebrasi, mengadakan acara, makan-makan, meskipun bukan sesuatu yang tercela ya. Atau bahkan naudzubillah yang tercela, pesta-pesta ya. Lulus ujian pesta, naik kelas pesta, ya. Diterima di perusahaan A, perusahaan B, pesta ya. Kelahiran orang yang kita cintai, bayi kita yang baru lahir, pesta ya. Dan sesuatu yang sifatnya kebahagiaan kita adakan yang namanya bernamij, acara ya. Tapi apa yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya ketika banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, nikmat Islam itu luar biasa pada saat itu. Nabi pasti tersenyum bahagia. Orang-orang masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, aku aja. Fasabbih, maka bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah. Kalimat yang biasa digunakan Nabi ketika mendapatkan sesuatu yang sifatnya ujian. Ya, lagi diuji oleh Allah, maka ucapkanlah subhanallah. Ya, kok terbalik ya? Lagi dikasih nikmat, malah mengucapkan kalimat ujian. Itu subhanallah. Kenapa nggak mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, tapi menggunakan subhanallah, kalimat yang sifatnya digunakan untuk melihat dan menyaksikan ujian. Karena kita harus tahu ya ikhwan, antara ujian dan nikmat akan terus berdampingan. Ketika antum mendapatkan sebuah nikmat, bukankah kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa bersyukur atau tidak? Ya. Ketika kita mendapatkan suatu nikmat, bukan berarti hanya bersyukur saja yang kita lakukan, tapi juga bersabar karena ada ujian di balik nikmat itu. Begitu pula sebaliknya, di saat kita sedang diberikan musibah, kita wajib bersabar. Tapi di balik musibah, kita wajib syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan takdir yang terbaik kepada hambanya. Baik itu cobaan, ujian, ataupun sebuah nikmat kebahagiaan. Maka ini menjadi pertanyaan pada kita semua. Ketika antum dapat hadiah haji ke Baitullah,
Apa yang antum harus lakukan? Bersyukur atau bersabar ya ikhwan? Bertasbih. Bersyukur. Hmm? Kalau dapat hadiah, Ustadz, Dapat hadiah. Apa yang antum harus bersyukur. lakukan? Bersyukur. Bersyukur. Jika dapat cobaan, Bersyukur juga, Ustadz. terus kapan bersabar ya? Hah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Harusnya dua-duanya. Antum dapat hadiah. Haji. Tahun ini. Berapa haji Furoda? 200. 200-an kayaknya. 200 juta. Atau nggak ada duit segitu. Kasih hadiah dari Malik Salman bin Abdul Aziz. Raja Salman. Umpamanya. Antum bersyukur pada Allah. Tapi itu adalah ujian buat antum. Dan antum harus bersabar. Karena ujian ketika mendapatkan sebuah nikmat. Di balik nikmat itu ada ujian dan tantangan yang bisa kita hadapi. Seberapa kuat kita bisa bersabar, pertama. Seberapa kuat kita bisa menahan cobaan ketika mendapatkan hadiah, cibiran orang. Bukan cibiran, mungkin pujian. Pujian yang akan mendatangkan malapetaka. Karena pujian itu adalah ujian. Mungkin kita bisa ria, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar. Maka jangan jumawa ketika mendapatkan nikmat, hanya lantas bersyukur saja. Tentu tidak. Kita pun harus bersabar dari ujian dari nikmat tersebut. Begitu pula sebaliknya. Dapat kecelakaan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya ikhwan, sabar apa bersyukur? Dua-duanya. Dan bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah saya dapat kecelakaan. Nggak bersabar. Sabar, Ustadz. Nah, bersabar dan bersyukur. Bersabar atas cobaan dan bersyukur karena di balik cobaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, bisa jadi akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Kamu kayak sakit gitu kalau Ustadz ya. Kalau bisa Iya, kita sakit gitu kan, sabar gitu. betul. Bersabar karena ujian, bersyukur karena Yang dosa. menggugurkan dosa, sakit. Mungkin antum pernah dengar ya, kejadian apa itu? Pesawat jatuh ya. Ya, pesawat Iya. jatuh beberapa waktu yang lalu, apa pesawat Sriwijaya ya, itu masuk berita. Ada sekelompok pekerja ya berangkat dan ada teman yang tertinggal, macet ya, kena macet, tertinggal. Secara nggak langsung yang dia rasakan apa? Menyesal, kenapa saya telat ya? Iya. Cobaan. Tapi ketika Allah berikan cobaan itu adalah berupa nikmat, bisa jadi itu adalah nikmat dan patut untuk kita syukuri. Dan itu terjadi saat teman-temannya menghilang karena menjadi korban dari pesawat jatuh Sriwijaya Air. Maka dia bersyukur pada Allah. Atas cobaan yang Allah berikan ada hikmah di balik itu. Maka antara syukur dengan sabar harus selalu terikat. Tidak bisa terpisahkan. Ya. Baina janahatain. Seakan-akan antara kedua sayap yang saling terikat. Kalau sayap burung hanya satu saja yang bisa digunakan, maka tak akan bisa terbang. Sebagaimana sabar saja tanpa syukur juga tidak akan mungkin bagi seorang mukmin. Syukur saja tanpa sabar pun demikian. Nah, ini Allah mengajarkan kepada nabinya Muhammad untuk apa? Jangan jumawa. Katakanlah subhanallah kepada Tuhanmu, Rabbmu.
dengan memuji Allah. Tetapkan kita memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal ketika mendapatkan sesuatu yang berupa cobaan. Pujian ketika dipuji oleh orang yang kita kenal, orang terdekat, ya, atau bos kita memuji kita, wah kinerja kamu bagus dan lain sebagainya. Maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Ini nggak baik ini. Pujian ini bisa mengangkat seorang hamba menjadi hamba yang jumawa. Maka jangan senang ketika dipuji. Ya. Harusnya introspeksi diri dan sandarkanlah kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbik, disuruh untuk apa? Memuji Rabbmu. Ini lagi dapat nih nikmat. Puji Rabbmu, ucapkanlah subhanallah. Bukti bahwa di balik itu bisa jadi ujian untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyombongkan diri karena pada saat itu Fathu Mekah. Wastagfirhu. Bukan cuman itu. Ya, yang dilakukan berikutnya perintah Allah kepada nabinya. Minta ampun kepada Allah. Ya, kita selebrasi. Biasanya kan begitu ya. Ya, kalau orang kafir mengadakan pesta dan lain sebagainya. Seorang mukmin minta ampun kepada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita ini lemah ya ikhwan. Istaghfara yastaghfiru istighfaran dalam bahasa Arab, kata kerja artinya meminta ampunan, ghafara, maghfirah. Maghfirah artinya ampunan. Hati kita ini lemah. Dikasih nikmat kadang kita lalai. Dikasih cobaan ingat terus. Kan nggak mungkin kita jatuh terus di bawah. Terkadang kita di atas. Kita harus ingat jangan sampai ada istilah kacang lupa dengan kulitmu. Wastaghfirhu, minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Artinya apa ya kawan? Setelah itu. Apa innahu kana tawwaba? Sesungguhnya dia Sungguh, adalah Maha Sungguh Penerima Taubat. dia maha penyayang. sungguh ia maha penerima taubat. Masya Allah, tabarakallah. Disuruh minta ampun dan disuruh apa? Kembali. Dengan kalimat sesungguhnya dialah Allah. Maha penerima taubat. Kembali. Karena taubat dari kata tabayatubu. Taubatan. Taubatan nasuha. Artinya taubat itu apa ya kawan? Ada yang tahu kata taubat itu dari artinya apa definisinya? Kembali. Kembali. Sahih. Menyesal bagian dari syarat taubat. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Berhijrah kepada lingkungan yang baik sehingga lupa atau sulit untuk bermaksiat. Ya. Innahu kana tawwaba. Inna, nanti antum akan belajar bagian dari harf. Harfun inna. Huruf ya. Sesungguhnya dialah Allah. Kana. Bagian dari kata kerja. Artinya menjadi. Kana yakunu. Arti bahasanya ya. Cara bahasa. Berkata. Maka diartikan sesungguhnya dialah Allah. Maha pemberi taubat. Tawwab. Dari Asma'ul Husna. At-Tawwab. Yaitu yang maha penerima taubat. Karena kita disuruh untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh insyaallah? Paham insyaallah. Hal min soalin. Ada yang ditanyakan ya ikhwan? Silakan. Yang mau bertanya dalam surah An-Nasr atau kosakata bahasa Arabnya ataupun maknanya dari ayat yang agung ini ya. Jadi motivasi buat kita.
Kalau kita dapat pertolongan Allah, berbanyak syukur dan berbanyak bersabar. Ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, atas izin Allah, maha suci Allah, ya, dan hendaknya kita memuji segala puji milik Allah, minta ampun kepada Allah dan kembali kepadanya. Hal min soalin, ada yang ditanyakan ya Evan? Ustaz, kalau jika ditimpa musibah, berarti yang pertama kita ucapkan apa tuh Ustaz jadinya? Musibah. Musibah Musibah. itu ada banyak hal. Hmm. Kalau musibahnya bentuknya adalah sesuatu yang kita nggak sukai, ya kita nggak sukain. Tapi orang lain ada yang suka dengan perbuatan tersebut. Ya, ini musibah yang sederhana, yang kecil. Misalkan antum nggak suka makan jengkol, ya, Hmm. teman antum suka, ya kan? Kan musibah itu bagi antum. Waduh. Maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Artinya, alhamdulillah ala apa? Ala kulli hal. Ala kulli. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli. Hmm. Ya, yang kedua, sesuatu yang tidak kita sukai dan itu adalah sebuah kejelekan. Ya, kejelekan yang mungkin dosanya dosa kecil, ya. Lihat orang melanggar lalu lintas. Ya, lampu merah bukannya berhenti jalan. Maka ucapkanlah subhanallah. Ini orang nggak bener nih. Subhanallah. Harus ditindak. Harus ditangkap nih, harus ditilang. Nggak bener. Ya. Maha suci Allah. Ya. Ketika sesuatu yang kita lihat dan kita tidak sukai dan itu adalah tidak baik. Ya. Ketika mendapatkan cobaan berupa kemaksiatan yang besar. Ada melihat kemaksiatan di jalanan, pencurian. Nah, itu kan udah dosa besar tuh, pencuri ya. Maka ucapkanlah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Celakaan, misalkan. Bukan hanya wafatnya seseorang, ucapan istirja ini. Sesuatu musibah yang besar. Ya, berita adanya pembantaian di mana? Palestina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wafatnya kematian seseorang dan lain sebagainya. Ya, berupa cobaan-cobaan besar ya kita lihat. Maka ucapkan kalimat istirja seperti itu. Fahim tum insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan ya akhwan? Silakan. Satu lagi mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan surah An-Nasr atau di luar. Di luar itu boleh. Ya, atau mungkin ada pertanyaan. Silakan bisa ditanyakan. Tafadhol. Tafadholu, silakan. Maafi soal. Maafi soal. Maafi soal. Baik. Ya, pertemuan hari ini, malam hari ini, kita bisa mengambil faedah yang banyak ya, dalam sudut pandang bahasa, dari terjemahan secara bahasa, dari susunan bahasa Arab, bahwa susunan bahasa Arab dari ayat pertama, kedua, dan ketiga, semuanya menggunakan kalimat yang diawali dengan kata kerja, fi'il. Dan itu belum kita pelajari. Ya, yang baru kita pelajari adalah kalimat yang diawali dengan isim, yaitu mubtada khobar, ya. Dan di sini tidak ada mubtada khobar, yang ada adalah cabangnya. Apa itu? Mudhaf wa mudhafun ilaih. Nasrullahi mudhaf wa mudhafun ilaih. Dinillahi mudhaf wa mudhafun ilaih. Ada huruf jar fi, ya. Ada bi, bihamdi. Itu juga
bi itu adalah huruf jar. Ya, seperti itu. Dan kita bisa belajar dari asbabun nuzul dari ayat ini, surat ini, dan kita juga mengambil faedah agar kita tidak jumawa ketika mendapatkan nikmat. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-barakah. Al-barakah hiya ziyadatul khair. Keberkahan adalah banyaknya atau bertingkat-tingkatnya kebaikan yang mengalir. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita, diberikan kemudahan, diberikan keistiqamahan dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan dalam beramal soleh, dipersulit untuk melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, terutama dosa besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita naungannya, hidayahnya, untuk bisa melangkahkan kaki kita, mungkin bukan melangkahkan ya, untuk memencet ya gadget kita, handphone kita ataupun laptop antum untuk mendengarkan tahasus bahasa Arab ini dengan memperhatikan pelajaran-pelajaran yang saat ini dipelajari. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan. Itu murni datang dari anak pribadi. Dan apabila ada kelebihan, kebenaran datang dari Allah Jalla wa'ala. Nah, tatim kita tutup bihadzal qadar pada perjumpaan kita kali ini. Berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta. illa anta Astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wajazakumullah khairan.